start. Greeting our teacher. Good morning, ma'am. This one, please. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Elvani, Setiawan, sama Kevin Kewas. Banyak ya? Ya. Berapa orang tuh? 10 orang. Halimah Kusadia, Anissa Sabita. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk di materi kimia unsur. Dengan tujuannya di sini ada melalui tayangan video peserta didik mampu mengidentifikasi kelimpahan unsur golongan alkali dan golongan halogen di alam. Yang kedua, nanti kita berdiskusi. Melalui diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis kecenderungan sifat fisis maupun sifat kimia. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara sifat fisik dan sifat kimianya. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menyajikan data hasil penelusuran informasi. Di sini kita akan belajar kimia unsur, di mana kita ketahui kimia unsur itu banyak ada di alam. Salah satunya adalah, apakah kalian pernah makan tidak ada rasanya? Gimana rasanya? Unsur apa yang terkandung sehingga menyebabkan rasa asin? Unsur apa? Unsur natrium. Itu unsurnya natrium. Natrium akan direaksikan dengan Cl sehingga menghasilkan NaCl. NaCl itu berupa produknya NaCl apa? Garam. Oke. Nah, sekarang ibu tampilkan video. Tolong disimak. Misalnya, garam untuk penyedap makanan. Agar lebih mudah dipelajari, unsur disusun dalam sistem periodik. Unsur yang berada dalam satu barisan ke bawah dianggap sebagai satu golongan. Sistem periodik dibagi menjadi golongan utama dan golongan transisi. Dalam video ini akan kita bahas 4 golongan utama, yaitu logam alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Logam alkali terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Alkali yang paling banyak ditemukan adalah natrium dan kalium dalam bentuk NaCl dan karnalin. Senyawa litium, rubidium, dan cesium ditemukan dalam batuan lepidolit dan polusit. Sedangkan francium adalah unsur radioaktif. Alkali bersifat mengilat, lunak, dan memiliki daya hantar listrik dan panas yang baik. Titik leleh dan titik didih alkali rendah karena bentuk kristal logamnya rendah. Setiap alkali memiliki warna nyala yang khas, sehingga uji nyala dapat digunakan untuk mengidentifikasi logam alkali. Alkali memiliki energi ionisasi yang rendah sehingga sangat reaktif. Jumlah elektron valensinya 1, sehingga cenderung melepas elektronnya membentuk ion +1. Alkali dapat bereaksi dengan hidrogen, oksigen, halogen, dan sulfur. Reaksi alkali dengan air bahkan dapat menghasilkan ledakan atau nyala api. Logam alkali dapat diekstrak dari senyawa garamnya. Contohnya, natrium dapat diperoleh melalui elektrolisis lelehan NaCl. Senyawa logam alkali banyak dimanfaatkan dalam kehidupan. Contohnya, karena struktur kristalnya yang lebih rapat. Alkali tanah juga memiliki warna nyala yang khas, kecuali berilium dan magnesium yang menyala putih terang. Alkali tanah juga reaktif, meskipun kurang reaktif jika dibandingkan dengan alkali. Jumlah elektron valensinya 2, sehingga cenderung melepas elektronnya membentuk ion +2. Alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen dan halogen, bereaksi juga dengan air, kecuali berilium. Alkali tanah dapat diperoleh melalui proses elektrolisis atau reduksi. Contohnya, magnesium diperoleh melalui elektrolisis lelehan magnesium klorida. Sedangkan berilium diperoleh dari reduksi berilium klorida dengan kalsium.
Alkali tanah juga banyak manfaatnya. Dalam bentuk campuran dengan logam lain, seperti duraminil digunakan sebagai kerangka pesawat terbang. Dalam bentuk senyawa, contohnya magnesium hidroksida untuk obat mah, barium sulfat untuk cat putih, kalsium karbida untuk pengelasan, dan kalsium karbonat untuk bahan semen. Selain itu adalah tayangan video yang menyangkut materi alkali, golongan alkali dan alkali tanah. Ini juga termasuk dalam halogen. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Jadi tolong dikerjakan, diskusikan dengan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oh. Baik, silakan dipelajari. Kalau bisa, kalau ada paketnya silakan dicoba Google, cari jawabannya di situ. Sebagai acuannya, di sini ada ibu bawakan senyawa-senyawa yang ada di dalam unsur alkali, alkali tanah dan halogen. Ini termasuk masuk di golongan apa? Masuk di golongan apa? Baikling atau kolmetin? Masuk di unsur halogen. Alkali. Oke, ada beberapa gabungan dari unsur. Ini ada kembang api, soda kue, micin, garam. Tadi kita bahasnya garam NaCl. NaCl itu garam kasar ya, garam yang ada di laut. Tapi ini yang dibawakan contoh garam halus. Garam halus itu NaCl ditambahkan iodin. Sudah dari ujung garam halusnya. Sini ada deterjen. Deterjen ini termasuk dalam golongan apa saja? Coba kelompokkan. Sesuaikan dengan LKPD-nya. Kelompokkan apa yang termasuk dalam golongan alkali, halogen. Kenapa dipilih unsur tersebut? Ya, jawab pertanyaannya. Kenapa dipilih unsur 1 atau 2 itu termasuk di golongan apa dan mengapa? Ada hubungannya dengan apa? Sesuaikan dengan tujuan yang ibu tampilkan di depan. Nah, silakan bekerja. Ini nomor berapa? Nomor gambar. Namanya mana yang bersih golongan alkali dan halogen. Dan apa? Mengapa dipilih? 1 dan 2 kenapa dipilih? Termasuk golongan apa? Kalau tidak bisa, tolong buka Google-nya. Iya, Bu. Karena logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air, reaksi dengan halogen dan hidrogen makin ke bawah semakin kuat. Paham? Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Berdasarkan tabel yang dijelaskan tadi, kelompok zat manakah yang tergolong unsur halogen
Dan jelaskan mengapa tergolong unsur halogen. Dari produk yang ada, manakah produk yang termasuk dalam unsur halogen? Terima kasih. Zat yang tergolong unsur halogen adalah kriolit dan fluorapatit. Karena unsur halogen tidak stabil jika berdiri sendiri dan keberadaan unsur halogen dalam keadaan diatomik. Contohnya, contoh dari halogen ada baikli dan garam. Apakah sudah bisa dimengerti? Bisa, terima kasih. Ada lagi? Berdasarkan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 dan 2, bagaimana cara mengidentifikasi suatu senyawa atau mineral sehingga tergolong ke dalam unsur golongan alkali dan halogen? Jadi dari cara mengidentifikasi suatu senyawa atau mineral sehingga tergolong ke dalam unsur golongan alkali dan halogen dapat dilihat dari sifat kimia, manfaat, proses pembuatan, dan reaksinya dengan unsur lain. Baik. Sekian dari apa bisa diterima jawabannya? Siap. Benar. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan materi tentang unsur alkali dan halogen. Dari hasil presentasi ada yang ditanyakan yang kurang jelas? Ya, ada yang jelas ya? Jadi untuk gambar di LKPD-nya itu mana saja yang termasuk di golongan alkali? Polsek, oke. Sedangkan untuk halogen? Kriolit, fluorapatit. Kenapa bisa masuk dalam senyawa alkali? Mengapa? Karena unsur alkali merupakan unsur yang sangat reaktif, di mana logam alkali sangat mudah bereaksi dengan air, reaksi dengan halogen dan hidrogen semakin ke bawah semakin kuat. Baik, itu untuk alkali, golongan alkali. Dari produk yang ada di sini mana saja yang termasuk dalam golongan alkali? Apa saja? Sedap kue. Ada kue, Kembang api, kembang api. Ini termasuk dalam Alkali. Deterjen. deterjen. Banyak ya? Ya. Banyak. Sedangkan untuk halogen yang mana saja? Baikrin dan garam. Di sini kenapa bisa disebut senyawa halogen? Ini reaksinya dari mana ke mana? Reaksinya, benarnya garam. Garam ini terdiri dari beberapa unsur. Ya, ini rumus senyawanya NaCl. Na itu masuk di golongan alkali, sedangkan Cl atau klorin, klor itu termasuk dalam halogen. Karena ini garam berupa garam halus, kalau garam kasar itu senyawanya NaCl, sedangkan untuk garam halus NaCl iodid, hanya diberi nama garam beriodid. Itu untuk perumusan masalah unsur kimianya. Unsur kimia ada beberapa produk, ada banyak produknya. Baik, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Manfaatnya apa? Kita bisa mengetahui produk apa itu masuk dalam
program kita. Banyak itu produknya, salah satunya itu adalah garam, kue, deterjen, licin. Itu semua masuk dalam unsur kimia. Terus apa yang belum dipahami? Apa? Tidak ada pemahaman kita, berarti semuanya sudah paham. Ibu akan tampilkan ini materinya. Materinya di sini ada beberapa unsur natrium. Natrium itu berupa padat. Ibu lupa membawa. Sebenarnya ibu mau meledakkan di sini. Kelas 2 kemarin kan pernah belajar ya? Ada, pernah praktek. Itu direaksikan apa? Natrium direaksikan dengan apa sehingga membentuk padat? Ledak. Apa? Natrium direaksikan dengan air akan menghasilkan ledakan ya. Ini unsur klorin. Cuma senyawa apa itu yang meledak? Apa? Bahasa hari-harinya apa? Karbit. Ya tak? Kalau kita kasih masuk dalam air, dia akan meledak. Ini juga kembang api. Kembang api kita akan bakar. Kalau kita bakar, akan menghasilkan apa? Menghasilkan api ya. Warna. Ini warnanya berbeda-beda. Ya. Kalau kita bakar ini kembang api, warnanya tuh berbeda. Ya, sekedar tahu aja. Nah, di sini ada senyawa garam NaCl. Unsur logam alkali terletak pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Logam alkali bersifat sangat reaktif sehingga hanya kita jumpai dalam bentuk senyawanya di alam. Kalau bentuk satu unsur aja, itu kita tidak akan mampu menghirupnya. Jadi dia berbentuk senyawa, sudah direaksikan dengan unsur-unsur yang lain. Contohnya NaCl, garam dapur. Ini ada tabelnya. Mineral silikat Fe, lepidolit. Ada banyak ini. Untuk litium, natrium. Natrium berupa NaCl sebanyak terdapat di air laut. Kalium, garam lengkap. Rubidium, cesium, presium. Itu banyak di alam. Yang kedua, kelimpahan halogen. Unsur golongan halogen sangat reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya saja. Halogen berasal dari bahasa Yunani, dari kata halo berarti apa? Garam. Karena umumnya ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Kelimpahan unsur halogen ini banyak terdapat di lautan. Garam berasal dari mana? Oksigen dan air. H2O. Tabel berikut. Udah mengerti dengan materi unsur golongan halogen. Baik, kalau ada pertanyaan lebih lanjutnya nanti kita pelajari minggu depan. Ya, minggu ini kita belajar untuk kimia unsur. Terima kasih sudah hadir dan belajar sama-sama di sini dalam situasi diskusi. Cukup sekian dari Ibu materinya. Silakan ketua kelas, mari kita berdoa. Please. Let's pray the video start. Finish. Listening greeting to our teacher.